Assalamualaikum sahabat sukses. Ketemu lagi dengan saya di channel Psycho06. Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di bumi ini. Kita tahu bersama kalau sampah plastik adalah sampah yang sulit teruraikan. Anda pasti pernah mendengar berita tentang bungkusan plastik tahun 2000 seperti gambar yang satu ini. Berita tersebut membuktikan kalau sampah plastik sangat sulit terurai walaupun sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus tahun lamanya. Telah berbagai macam cara atau metode yang digunakan untuk mengelola sampah plastik ini. Mulai dari pengelolaan secara konvensional seperti membuang sampah ke tempat pembuangan akhir dan dengan cara dibakar, atau dengan cara 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle, dan bahkan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Metode tersebut pun bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, ada alternatif lain untuk mengatasi masalah sampah plastik tersebut, yaitu dengan memanfaatkan menjadi eco-brick. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu eco-brick? Kalau belum, simak terus video ini agar kamu menjadi tahu. Jadi teman-teman, eco-brick itu terdiri dari dua kata berbahasa Inggris, yaitu ekologi dan brick. Di mana ekologi itu berkaitan dengan lingkungan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekologi memiliki pengertian sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Sedangkan brick memiliki arti batu, bata, ataupun tembok. Jadi eco-brick bisa dimaknai bata yang ramah lingkungan. Dinamai bata karena eco-brick bisa digunakan untuk menjadi alternatif bata konvensional. Eco-brick adalah botol plastik yang diisi dengan limbah plastik bersih hingga penuh dan padat. Eco-brick merupakan salah satu ide yang visioner dalam mengatasi masalah sampah plastik. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas dan bungkusan plastik bekas, kita bisa membuat sebuah blok bangunan. Tidak hanya itu, eco-brick juga bisa dirangkai menjadi kursi, meja, dan juga panggung kecil. Eco-brick pertama kali diciptakan pada tahun 2012 oleh Russell Meyer asal Kanada. Beliau telah mengembangkan teknologi eco-brick di Filipina dan juga di Pulau Bali. Eco-brick sebagai cara pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta cara pembuatan yang mudah diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan sampah plastik di sekitar kita. Lalu bagaimana cara membuat eco-brick? Membuat eco-brick cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama, Anda perlu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu botol plastik dan sampah plastik, serta gunting untuk memotong plastik. Nah, langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan botol plastik dan sampah plastik bekas dengan menggunakan air bersih. Setelah itu, keringkan botol plastik dan sampah plastik bekas tadi dengan menggunakan lap. Kemudian yang ketiga, masukkan sampah plastik bekas ke dalam botol hingga penuh. Kemudian padatkan dengan cara memukulkan ujung sendok atau sejenisnya ke sampah plastik yang ada di dalam botol. Pastikan botol sudah terisi penuh dan padat. Yang keempat atau yang terakhir, tutup botol kembali dan eco-brick sudah siap digunakan. Untuk menguji kepadatan botol eco-brick, kalian bisa menekannya dari luar. Botol eco-brick yang baik adalah botol yang tidak kempes ketika ditekan. Dampak buruk sampah plastik.
Sebelum saya menjelaskan manfaat EcoBrick, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan dan juga kesehatan. Berdasarkan hasil riset penelitian, limbah plastik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Apabila sampah plastik yang sangat banyak tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi merusak lingkungan dengan polusinya, dan polusi yang dihasilkan akan merusak kesehatan manusia. Jadi berikut merupakan dampak buruk yang dihasilkan dari limbah plastik. Yang pertama, menyebabkan rusaknya ekologis, menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga, sampah yang dibuang ke sungai atau ke gorong-gorong akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian yang keempat, mencemari udara dengan bau sampah yang tidak sedap. Dan yang kelima, merusak keindahan suatu kota. Yang terakhir, manfaat EcoBrick. Jadi apa saja manfaat dari EcoBrick? Setidaknya ada 2 manfaat dari pembuatan EcoBrick. Yang pertama, karena pengelolaan sampah dengan EcoBrick tidak dibakar, maka pembuatan botol EcoBrick bisa mengurangi polusi udara. Kemudian yang kedua, EcoBrick juga menjadi solusi kreatif dari permasalahan sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari. Karena botol EcoBrick bisa dibuat menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya sesuai kreativitas kalian. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.